Semoga bacaan-bacaan Quran menghadirkan terus rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Sebagaimana janji Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya apa tuh? Apa artinya Pak Imam ya? Wa idza, dan apabila quri'ah, dibacakan Quran, fastami'u, maka simak lahu, untuknya, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Surat apa tuh? Ya, suratnya surat Al-A'raf. Surat keberapa Al-A'raf? Ya, surat ke-7 langsung, barakallahu. Tar dulu Bu, tenang Bu. Tenang. Ya, jangan tahu deg-degan. Saya lagi mikirin nih jumlahnya banyak, hafalan gimana caranya gitu. Ya, dari mobil saya udah inget. Ya. Ini ada related nih, ada hubungannya dengan aktivitas kita berikutnya. Ayatnya ayat 204. Lama, jauh banget ya. Jadi udah di akhir. Nah, wa idza, dan apabila quri'al Qur'an, dibacain Quran. Ya. Gimana Bang Zakaria terjemahnya? Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu ya. Jadi dibacaan Quran, dengar dan diam agar mendapatkan rahmat. Nah, habis ini kan ada yang akan baca hafalannya. Hafalan apa, Bu? Masih ingat nggak? Bu, hafalan apa, Bu? Bani? Hafalan apa? Oh, betul. Bukan mie doang gacoan, bacaan gacoan. Ya. Banyak hafalan. Besok gak ngaji loh. Baik. 3 orang, siapa yang mau duluan? Bersyukur loh. Saya tuh, kalau saya pribadi, saya senang kalau ada yang mau nyimak. Karena nyari orang yang buat nyimak tuh bukan pekerjaan yang mudah, ya, sibuk-sibuk. Ya. Disimak, diperbaiki, kalau ada yang salah, diapresiasi kalau ternyata yang bagus. Siapa yang mau duluan? Gacoannya yang biasa, misalnya Pak Ihsan, oh saya biasa bacanya suratnya surat Az-Zukhruf Ustaz dalam sholat misalnya. Ya udah kita cek dulu. Ya, bisa jadi nanti karena hafalannya otodidak, ya, ada yang ketuker. Wa innallaha rabbi wa rabbikum, misalnya gitu tadi kan. Katanya rabbi wa rabbukum, ya, karena salah ngafal bisa jadi. Ya. Saya pernah cerita, saya ada 2 ayat yang sampai sekarang saya masih terkenang kesalahan saya ketika saya sudah hafal tapi belum saya setorin. Saya baru tahu kesalahannya itu ketika disetorkan. Ya, suratnya surat Al-Mulk dengan surat Al-Hasyr. Ya, Al-Mulk ayat pertama. Al-Hasyr itu ayat yang 1 ayat sebelum terakhir. Ya, jadi itu dari dulu padahal tuh masih kuliah. Ya, it's long time ago, tapi sampai sekarang saya ingat itulah kesalahan saya. Tapi udah pernah saya baca, ya, udah biasa itu. Jadi ya agak sok-sokan gitu. Gue udah hafal. Giliran dicek, mohon maaf, salah ternyata saya. Ya, walaupun salahnya bagi orang umum agak samar. Sampai saya bingung, masa salah sih gitu. Dikasih tahu, oh iya. Ya. Silakan 3 orang pertama. Saya tadinya mau bawa kopiah ya. Ada kopiah dari Mekah itu masih. Lupa. Ada Quran juga, ada Quran setumpuk ya. Tadi mau buat door prize ya. Tapi buat ntar ya pengajian. Saya ngisi pengajian nanti siang. Ya, saya senang bagi-bagi door prize.
Door prize nggak ada tapi. Monggo silakan. Surat apa Bu? Ya, 2 ayat. Surat apa? Iya silakan. Kita cek ya. Katanya gacoan. Kalau gacoan sebentar. Itu bukan ini enggak. Itu justru yang pengen kita bahas. Oh, udah ada ya. Ntar dulu. Ini mau dibahas. Fadkuruni. Pakai za. Bukan. Za, fal, iya. Nah, tadi nggak kayak gitu. Tadi itu kayak huruf za, kayak huruf sa. Dengar nggak ya? Fadkuruni alkurkum. Alkurkum. Nah, pakai za. Yang kedua baru washkur. Washkuruli ya. Nah ini baru pakai sya. Washkuruli wala takfurun. Nah, berarti gacanya selama ini kurang pas. Ulang. 2 ayat nggak apa, pelan-pelan aja. Tujuannya gitu Bu ya. Mau surat saya, Ustadz saya hafalan saya gacuan saya itu apa? Al-Kautsar. Boleh baca. Ya, monggo silakan. Ini ketika beliau baca, yang lain pasti oh iya, ternyata saya juga salah selama ini. Atau, lah saya nggak pernah hafal nih ayat ini gitu. Mudah-mudahan ada motivasi. Silakan Bu, diulangi lagi. Anda berandai aja lagi sholat, waladhdallin, amin, baca langsung. Ulang. Pertama apa pertamanya? Terus? Nah, ya-nya tasydid. Ya ayyuh. Ada awalnya enggak? Iya. Cukup. Ya kan? Ya. Neng dong. Ya, jadi catatannya itu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Ya. Jadi pentingnya itu dicek dulu. Ya. Nah, kalau dicek ini diperbaiki, nanti boleh di recheck lagi. Namanya quality control. Ya, setelah itu lewat. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, permasalahan saya, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin enggak. Saya itu kalau baca Quran sendiri lagi tilawah, itu makhrajnya bagus. Bacanya agak lama. Itu saya, mungkin bapak dan ibu enggak. Tapi kalau lagi sholat, kadang-kadang kelewat. Ya, kadang-kadang kelewat. Itu kenapa kadang-kadang saya kalau lagi sholat sunnah kok lebih cepat daripada sholat biasa. Walaupun ayatnya sama, bacaannya sama, tapi karena saya merasa itu tidak diawasi, nggak ada yang ngecek, jadi sayanya bacanya buru-buru. Bahkan baca subhana rabbiyal a'la nggak kayak gitu. Subhana rabbiyal gitu. Ya. Jangan diikuti saya yang kayak gini. Ya. Nah, kita mulai memperbaiki diri. Ya. Agar apa? Hasil pengajian itu punya dampak. Bukan cuma bacaan, termasuk kajian-kajian kita. Ya. Bukan cuma sekedar kita tahu, yang berat itu mengamalkan. Kan kita banyak kajian kita itu fokusnya itu pembinaan pribadi dan keluarga. Berasa enggak? Iya, karena saya pengen secara pribadi ini terlaksana di keluarga saya. Dengan menyampaikan ini di keluarga kita semua.
termasuk interaksi dengan Quran. Kalau di sini Bapak dan Ibu, saya ngecek. Bisa nggak menghadirkan yang ngecek di rumah? Ya suaminya, ya istrinya, ya anaknya. Harus berani. Ya. Tapi suami saya bacanya tidak lebih baik dari saya, misalnya. Oh, kalau gitu kita yang menjadi poin, Pak, kita ngaji bareng yuk. Kita bikin romantis, ya kan? Ya iya. Jadi romantis bukan cuma ada di tempat makan. Itu cuma di foto doang. Di rumah itu susah. Nah, kita pengen tanpa media, tanpa dokumentasi, tapi memang ada di rumah kita. Perhatian seorang anak terhadap orang tuanya, perhatian orang tua terhadap anaknya bukan cuma teori. Ya, tapi memang ada di kehidupan nyata. Ya. Maka tidak sedikit kalau kita dapatkan mereka-mereka yang kelihatannya hidup biasa-biasa saja, tapi lebih bahagia daripada kita. Tapi kebalikannya, mereka-mereka yang berlimpah ruah, tapi belum tentu dia sebahagia kita. Ya, kadang-kadang kita tahu dapurnya itu agak kaget. Ada seorang istri yang sampai protes tapi depan saya kepada suaminya. Masa foto saya nggak pernah ada tuh Pak di WhatsApp-nya gitu. Kan sepele ya. Walaupun tampak belakang gitu kan nggak ada. Ya, saya bilang yang penting tuh harmonis di rumah. Di rumah juga enggak gitu. Di sana enggak, di sini enggak gitu. Wah, kalau ini udah masalah tuh. Ya. Tapi rumahnya besar, mobilnya 2, gitu kan. Hidupnya orang ngelihat dari luar pokoknya bahagia. Anak-anaknya pendidikannya juga bagus di universitas ternama. Tapi ada satu sisi. Nah, kita nggak pengen yang begitu-begitu banget, ya silakan. Tapi nilai-nilai ini kita terapkan. Nah kayak tadi ya, jadi kita mencoba kalau misalnya seminggu ini nggak ketemu apalagi toto, ya minggu ketiga nggak dicek lagi, bahkan kadang-kadang kecewa. Saya nggak mau ngaji lagi, kenapa? Masa saya udah siapin hafalan nggak dicek gitu kan? Tapi jarang yang gitu, yang ada diem, Ustadznya lupa gitu. Baik, orang yang kedua silakan. Walaupun orang kedua kadang-kadang ya, membuat lebih bahagia. Ya artinya ada bandingan, ternyata dia tidak lebih baik dari saya. Atau kadang-kadang bikin kita merana, ya Allah, ternyata bagus banget bacanya daripada saya. Silakan, yang laki-laki deh. Gacoan yang tadi dibaca surat qobliyah sebelum subuh kan datang ke masjid tuh ke musola qobliyah. Ustadz, alhamdulillah tadi saya nggak qobliyah, jadi saya nggak setoran. Salah nanya. Silakan, sahaya tak. Pak Imam langsung tersangka. Saya ngeliat di sini. Surat apa Pak Imam? Kita cek. Al-Qadr katanya. Al-Qadar ya. Bukan koder. Baru nyebut ya, harus kita perbaiki juga ya. Kemarin ada yang susah nyari nama surat. Benar, semalam ngaji. Apa? Surat apa? Apa namanya? Apa? Alam Nasroh. Oh. Susah nyari nama surat. Karena pakai yang Quran Arab, tulisannya gundul kan. Apaan bacanya? Oh, asyar. Oh iya, al-insyirah. Iya itu. Iya itu. Langsung sebut aja lagi. Nanti terbiasa. Asyar. Al-insyirah. Tafadhol. Barakallah, Masya Allah. Ini lancar nih jadi imam nih kan. Bukan karena namanya Pak Imam, ini bagus. Ya, cuma karena dicek, dengerin nggak
nadanya agak gederan gitu. Dengar nggak tadi? Ya, vibrasinya bagus. Cuman kebanyakan. Bagus Pak, barakallahu fiik. Ya, nyiapin berapa lama nih? 2 minggu. Barakallah. Ya. Oh iya, emang harus sering, harus dicek. One more, satu lagi silakan. Karena waktu kita nggak cukup. Oh ya, Bu Lasti sehat anaknya di Undip kedokteran. Kemarin ada yang meninggal itu kan? Kakak seniornya ya, S2 ya, spesialis anestesi. Oh iya. Oh gitu. Tapi kok press release-nya itu bunuh diri ya? Oh mungkin gitu ya, ada. Saya langsung kepikiran anaknya Bulas. Tapi itu adanya kondisi gitu di S2 aja ya? Oh alhamdulillah. Oh gitu. Saya kaget juga dengar. Dokter spesialis bunuh diri gitu kan? Wow. Monggo silakan. Jadi update juga saya info insya Allah. Ulang terakhir. Iya. Berarti tadi ada yang baca juga kali ya? Desisnya banyak gitu. Iya. Baik ya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Nah, yang lain nanti pekan depan gantian ya. Karena kalau semuanya nggak cukup, waktunya yang panjang. Ya, bahkan ada masjid tuh yang ya nggak jadi kajian deh. Wah, dianggap kalau ini padahal kita lagi beberapa fokus karena terlalu banyak yang harus kita perhatikan tentang Quran. Ya jangan sampai paham tapi juga nggak bisa baca ya. Kadang-kadang orang kalau diskusinya bagus panjang tentang Quran, giliran baca Qurannya belepotan kan nggak enak kita juga, ya kan. Ada yang dianggap karena sering baju koko, ya, kopiah, rajin ngaji, giliran suruh pimpin doa nggak keluar doanya, kan ya. Ada kayak gitu. Nah kita pelan-pelan sedikit demi sedikit. Karena kita bukan pengajian yang ceramah umum. Sekali ceramah banyak nanya, pengen semua di situ. Karena nggak bisa. Makanya fokus aja. Nah hari ini kita diantaranya fokus. Silahkan memperbaiki bacaan-bacaan yang menjadi bacaan gacoan kita. Kita harus berani berkaca. Berkaca diri itu, iya bacaan saya kurang bagus di sini. Ya. Yang berat itu adalah bagaimana seorang suami ketika dinasehati oleh istri. Saya sebagai laki-laki tuh kadang-kadang merasa ada sesuatu. Apalagi saya biasa jadi imam. Ya, saya biasa ngafal juga gitu kan. Tapi saya punya aktivitas pengajian keluarga ya. Masing-masing baca Quran. Hari Minggu ba'da maghrib sampai Isya biasanya ya. Yang lagi di luar kota online. Ya, yang di sini kita offline ya. Jadi hybrid kayak gitu ngaji. Nah kadang-kadang pas lagi saya baca ya bisa jadi bacanya bener, cuman ngawur ke ayat lain gitu kan lagi baca. Oh iya, dia ingetin tuh kadang-kadang kalau kita ego nih kan, ya
merasa bener aja, ternyata ada waktunya kayak gitu. Ya. Kemarin ada jamaah juga protes tuh ada imam kita yang imam aslinya lagi umroh, diumrohin sama jamaah. Ya, ada jamaah yang mengumrohkan. Nah, diganti sama sepupunya yang hafal Quran juga. Cuman kemarin baca Ar-Rahman ada yang keselip, ya. Kemudian bacaan Nisa ada yang keselip juga. Jadi emang bacanya bagus gitu. Cuman ada ayat tuh yang nggak kebaca kalau lengkap gitu. Ya biasanya saya tuh jadi tempat tuh tanya, Ustadz itu kasih tahu imamnya siap ya, karena semalam ngaji sama saya ingetin ini ya. Oh ya. Nah yang kedua ini Ustadz, itu kok kalau pas lagi rokaat ketiga atau keempat yang sirri itu kok saya belum selesai Fatihah udah ruku. Nah ternyata bukan cuma masalah dia, kita juga kadang-kadang gitu ya. Kalau baca rame-rame itu bisa tartir, giliran sendiri itu kembali ke mode awal. Iya, yang nggak kol-kolah nggak ketemu kol-kolahnya, yang kepanjangan ketemu pak nggak, yang kepanjangan, kependekan dan seterusnya. Jadi semangat kita dicek itu biar semakin bisa bertahan kualitas kita. Ya, jangan merasa di sini, oh jadi ketahuan dong kesalahan saya. Jangan. Kita bareng. Saya aja kadang-kadang salah ngelihat nih. Ini kan Qurannya kecil nih. Ya, satu sisi, oh iya berarti kayaknya plusnya nambah nih. Karena kalau plus tuh biasanya nambah. Ya, kalau min itu kurang. Ya bener lah. Ya. Terlalu serius. Baik, kita tadabbur sedikit, mudah-mudahan menguatkan. Suratnya surat Az-Zukhruf yang kita baca di halaman terakhir yang kita baca bersama-sama. Ya. Jadi ngaji itu menambah penguatan-penguatan kita. Saya sering bahas ini. Tapi ketika mendapatkan ayat ini dalam hati, ya Allah, kita ditausiahin terus. Ya, kita baca dulu terjemahnya, nanti baru ada ayat yang akan kita coba lebih konsentrasi apa yang harus kita lakukan. Ayat ke-66 sampai ayat ke-72. Ini yang terakhir kita baca. Hal yang duruna. Pak Budi, boleh baca terjemahnya? Ya. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Terus? Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama yang lain, kecuali mereka yang bertakwa. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Ya, cukup segitu dulu. Baik ya. Ini kalau baca ini tuh Masya Allah. Ya, menikmati. Ada orang-orang yang nanti akan bahagia di akhirat. Bukan cuma dia. Kalimat Qur'annya itu udkhulul jannata antum wa azwajukum. Ya, ayat ke-70-nya itu masuklah ke surga kalian bersama dengan pasangan kalian. Kalau lagi gini itu ayat ini, maka coba kita berpikir gimana ya caranya biar kita bisa betul-betul bisa masuk surga bersama pasangan hidup kita. Bukan cuma kita, tapi kita mikirin orang yang selama ini mendampingi kehidupan kita. Mohon maaf ya Bang Budi ya. Ya. Ini pas ayatnya. Ya.
Makanya yang ada disyukuri. Ya. Walaupun kata teman saya, kalau disyukuri rezeki nikmat akan nambah katanya. Nambah itu ada kualitas, ada kuantitas. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak mensyukuri bertambahnya kualitas, selalu berharap bertambah kuantitas. Padahal nggak semua mereka yang bertambah kuantitas kemudian akan semakin bersyukur, enggak. Ya. Tapi bukan itu saja bahasan kita. Bahasan kita dalam ayat ini al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, ayat ke-67. Al-akhilla, ya. Pada hari itu al-asdiqa, setiap pertemanan. Ini tafsirnya gitu. Al-asdiqa, sebentar. Alal ma'asillah fid dunya, yang di dalamnya ada nilai kemaksiatan kepada Allah di dunia, maka pada hari akhir nanti ba'duhum li ba'din adu, ya, menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa, illal muttaqin. Ya. Setiap pertemanan, setiap kongsi, setiap komunitas ketika tidak dibangun dengan atas dasar ketakwaan, maka khawatir justru menghadirkan kemaksiatan. Dan ketika udah terjerumus ke dalam kemaksiatan, bukan cuma di dunia mereka saling tuding, tapi juga sampai di akhirat. Ya. Maka pertemanan yang paling dekat dengan kita adalah bagaimana keluarga kita, kan ikatan terkecil, bangun dalam asas ketakwaan. Ya. Nah, di antara nilai ketakwaan ini adalah siapa? Yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diakui oleh Allah. Di ayat 68, ya ibadi, wahai ambaku, la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Enggak ada rasa takut pada diri kalian, wala antum tahzanun, kalian juga pada hari ini enggak bakal ngerasa sedih. Siapa hambaku itu? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka-mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka orang-orang yang berserah diri. Ya, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka beriman, beramal dengan perintah, menjauhi larangannya, ya. Baik dari hati maupun dengan anggota tubuhnya. Wa kanu muslimin, mereka orang-orang yang muslim. Muslim itu berserah diri. Makanya keimanan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini harus senantiasa terus kita jaga. Bukan cuma dengan membacanya, tapi kita baru tahu ya kualitas keimanan kita ketika diuji dengan perintah dan diuji dengan larangan. Karena ketika di sana ada perintah bisa jadi kita ngerjain. Tapi ketika ada larangan belum tentu kita tinggalin itu. Maka perintah dan larangan itu bagian dari ujian keimanan kita. Dan orang-orang yang beriman itu meyakini dalam Quran itu dzalikal kitabu la raiba fi. Quran enggak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu petunjuk yang kita dapatkan hari ini adalah
hati-hati dalam kita memilih teman. Bingkai dengan nilai ketakwaan. Apalagi teman hidup. Ya. Maksudnya apa? Kita punya anggota keluarga, kita punya anak, bakal mantu, ya. Maka perhatikan juga. Ya. Bahkan kata Rasulullah, tunkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena 4 hal. Ya. Bisa karena lima liha, li jamaliha, wali nasabiha, ya. Hartanya, cantiknya, keturunannya. Maka yang keempat, fadfar bidatid-din. Maka pilih yang terbingkai dengan nilai agama. Syukur-syukur 4 ini komplit kita dapat. Ya kan? Cantiknya iya. Ya kan? Kayaknya keturunan mantap. Ya kan? Keturunannya darah biru. Yang repot yang berdarah-darah. Ya. Darah biru. Agamanya bagus. Cuma sayang nggak mau sama kita. Yang laki, yang perempuan juga gitu. Carinya juga yang pastinya kan seperti itu. Ya kan? Nggak cakep-cakep banget deh. Yang penting enak diajak kondangan katanya gitu. Kalau kata orang Betawi katanya gitu. Ya. Apa itu? Masya Allah. Tapi nambah tai sayang tuh tak mau sama kita. Nah, ternyata bingkainya itu bingkai agama. Walaupun secara kecantikan, kegantengan biasa-biasa saja, tapi kalau punya agama, dia bisa memantaskan diri. Tapi kalau cantik, tapi nggak paham agama, nyusahin. Kenapa? Coba sebagai suami, saya mau nanya. Gimana perasaan Bapak ketika ada laki-laki lain di depan kita bilang, bini lu cakep banget deh. Perasaan Bapak gimana? Jujur aja coba gimana? Kalau orang yang normal, hatinya ada, dia akan introspeksi diri. Ya. Lu seneng sama bini gue gitu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, dia kan siapa dulu lakinya gitu. Padahal nggak tahu di balik kalimat itu berarti kan dia memperhatikan sekali istri kita. Nah, yang kedua orangnya nggak punya etika. Kenapa dia berani ngomong kayak gitu? Karena kita juga nggak beretika. Tapi kalau misalnya sama istri Ustaz, istrinya cakep banget, kayaknya nggak kayak gitu kan? Yes. Maksudnya apa itu? Tapi syarat ada tanda bintangnya, syarat ketentuan berlaku. Ustadz imannya tinggi banget, lu mau iman gue lu kasih. Ya itu sebenarnya kisah-kisah fiksi ya. Ya, saya banyak baca juga kisah-kisah remaja. Ya, kisah-kisah remaja ya, yang sekarang tuh lagi banyak ya cerpen-cerpen. Tapi biasanya based on true story dia. Berawal dari kisah nyata. Ya. Kemarin saya ke Islamic Book Fair. Ya. Terus ada lagi launching buku apa. Nah, ada penulisnya, ada penulis skripnya, ya. Kemudian ada rumah produksinya akan memproduksi. Jadi serah terima pertama bukunya, kemudian skripnya, ya mereka foto. Saya sekilas aja hari pekan lalu, hari Rabu. Tapi udah tutup, Islamic Book Fair tutup hari Ahad kemarin tanggal 18. Nah, itu ada anaknya tuh. Kayaknya anak luar biasa ya, tentang mendidik anak, cuma anak yang luar biasa. Luar biasa itu tanda kutip ya, di luar kebiasaan ya. Ada yang luar biasanya itu positif, ada luar biasanya itu yang di bawah gitu.
Nah, ketika pas lagi launching itu, oh, nah kadang-kadang tuh banyak cerita, bukan cuma itu, termasuk permasalahan rumah tangga tuh kelihatannya tuh fiksi, tapi ternyata ada hal yang melatar belakangi itu benar. Gitu. Kelihatannya saya juga banyak ya, ketika ada diskusi-diskusi itu kelihatannya, masa sih kayak gini? Iya kayak di apa? Kayak di sinetron gitu kan. Tapi saya mengalami cerita-cerita seperti itu dari para pelakunya kayak gitu. Ya. Nah ternyata diantaranya itu ini karena bingkai dalam beraktivitas, berkomunikasi, berinteraksi dalam hal keluarga itu hubungan keluarga, kalau dengan pertemanan itu hubungan pertemanan, itu jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Maka perhatikan dengan siapa kita berteman. Ada orang tadinya lugu-lugu, polos-polos kayak gitu ya kan. Tapi ketika dia masuk komunitas tertentu langsung berubah. Makanya anak-anak kita yang di pesantren itu perlu untuk kita bekali. Ya, karena biasa dalam kondisi yang homogen, kemudian dia berinteraksi dengan yang heterogen. Jadi semalam yang ngaji sama saya ada mahasiswa IPB, semalam. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Pada maghrib saya ngisi di masjid, pada isya mereka pada datang ke rumah saya. Ada yang mahasiswa ITB, ada yang lain, yang satu hafal Quran yang tadi saya bicara. Ya, saya tanya, kalau ngaji sama remaja itu bukan cuma kayak gini, ya, ngobrol aja depan rumah. Ya, saya tanya, salah satunya ya, di antara dua deh. Ya. Yang pertama itu saya nanya, nanti kalau pas ngaji di sini mampir ke rumah orang tua, mampir Ustaz. Ini pengen pulang nanti ngerjain tugas dulu di rumah, nanti balik lagi ke kampus. Karena besok pagi saya ada acara survei buat apa gitu kan. Dia di kelautan, IPB, ilmu teknologi kelautan. Oh ya udah. Nanti sholat gimana? Gitu. Saya tanya kan. Baca Quran. Itu baca Quran gimana? Waduh, saya kalau udah di kampus udah lupa Ustadz. Jadi saya kalau tilawahnya itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu saya meja belajar saya, di sini ada Quran. Makanya sebelum habis belajar segala macam, Quran saya tilawah dulu. Baru saya tidur. Alhamdulillah. Ya, senang saya. Walaupun cuma dapat 1 atau 2 halaman, saya sempetin. Alhamdulillah. Senang. Baru dia ngomong, di kampus banyak yang gak sholat Ustaz orang. Mahasiswa. Bener? Iya Ustaz. Berat. Susah. Ya, dia bilang, oh saya bangga kalau antum tuh masih tetap menjaga sholat. Di kondisi kayak gini. Ya. Dia anak pesantren. Ya, ketika keluar, ya, akhirnya harus bisa adaptasi dengan lingkungan. Karena tidak sedikit yang tadi pesantrennya itu rajin, keluar itu sama sekali. Ya. Bahkan yang tadinya putri pakai jilbab kemudian tidak berjilbab. Ya. Kenapa? Karena interaksi di rumah itu kaku. Interaksinya itu cuma perintah dan larangan. Tapi tidak ada pendekatan yang lain. Nggak ada ngobrol, nggak ada diskusi, nggak ada surprise gitu kan. Nggak ada bonding bagaimana mengambil hati. Ada seorang, saya rapat dengan pimpinan kami tuh di lembaga. Pada kaget, saya bilang, saya punya video short movie gitu. Short YouTube, tapi dari TikTok ya, dari TikTok. Bagaimana seorang psikolog itu bilang, ada anak itu yang namanya trauma secara religi. Apa trauma religi? Yaitu dia yang nilai keagamaan itu dikekang oleh orang tuanya. Kemudian dia sekarang mengalami trauma dan ingin hidupnya itu bebas. Oh, hati-hati. Pimpinan saya kaget, mana filmnya? Saya kasih kan. Ini dia nih masalah kita saat ini. Karena di sekolah bisa dilakukan pendekatan personal approach, pendekatan personal, tapi ternyata di rumah orang tua udah pada lelah melakukan proses pendekatan itu. Jadi yang ada, bang sholat. Enggak ada kalimat-kalimat lain, enggak ada elusan. Loh katanya mau ada tugas hari ini, kok masih tidur aja, capek. Ujung-ujungnya komando, dan itu yang mengakibatkan anak itu nggak nyaman dalam beragama karena top and down-nya orang itu. Bisa jadi ada istri yang mengalami itu.
atau suami yang mengalami itu. Kenapa? Karena kering kemesraan itu di rumah-rumah kita. Mesra itu nggak selalu identik dengan hubungan kecintaan terhadap fisik. Ya, bagi saya, ya, bagi orang mungkin seperti itu. Ya, karena romantis itu diantaranya bagaimana kita memperhatikan kualitas interaksi kita di rumah-rumah kita. Kan bahasanya nikmat banget ayat ini. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk surgalah kalian bersama dengan pasangan hidup kalian. Masya Allah. Ya. Di ayat yang lain, ya salamun alaikum jannatu adnin tajri yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah. Ya. Makanya saya paling senang ketika ketemu anak saya, ya, saya terlambat pulang ke rumah, pas ketemu anak laki-laki baru pulang dari masjid. Oh, bahagia tiada tara. Artinya saya nggak ada di rumah, tapi dia tetap ke sana. Atau Sabtu Minggu, saya biasanya kalau Minggu itu sebelum subuh udah berangkat. Ya. Saya pulang nanya, Bang, tadi yang ceramah di masjid siapa? Aku nggak denger. Gitu. Nah biasanya itu yang membuat saya senang di rumah ada snack. Kenapa ada snack tau nggak Bu? Karena anak saya itu berarti dari masjid dapat snack subuh. Bukan saya makan snacknya, bukan. Saya ngeliat, oh dia habis ikut ngaji. Karena saya nggak bisa memantau dia. Ayo dong sono suruh ke masjid. Enggak. Merasa nyaman apa enggak dia. Gitu. Kalau Jumat, biasanya saya tanya, Bang, tadi khotibnya ceramahnya tentang apaan? Saya ingin make sure aja anak saya itu perhatian dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Sehingga apa? Beragamanya diri kita dan keluarga kita bukan cuma sekedar kita, kalau kata orang hit and run, dipukul, saya itu udah jalan. Kita nggak ngelihat lagi mantau. Makanya yang anak-anak di pesantren nih, ketika pas pulang ke sini, jangan langsung dibiarkan. Ajak ngobrol, ajak diskusi. Karena kita hutang kasih sayang secara langsung kepada mereka di hari-hari sebelumnya. Bahasa saya hutang kalau saya pribadi. Kenapa? Karena kita delegasikan kepada orang lain, kepada gurunya. Dan bisa jadi gurunya yang mendampingi mereka, guru yang saat itu tidak disukai oleh anak kita karena satu dan lain hal. Jadi selama ini mereka mendapatkan tekanan secara psikologis. Ya. Anak saya yang kuliah aja saya tanya, Kak gimana kuliah tahun ini? Ya. Tahu curhat, iya nih aku nggak suka sama tutornya. Bayangin tuh. Berarti selama 1 semester dalam keadaan tidak suka. Gimana kita sebagai orang tua untuk punya andil? Ajak ngobrol. Nah hidup tuh begini, nggak semuanya berdasarkan keinginan kita. Hadapin. Kalaupun kamu nggak hadapin, ada kondisi mau nggak mau. Ibarat makan tuh kalau orang lagi sakit nggak perlu pakai rasa lah, yang penting vitamin kayak gitu. Akan ada dalam kehidupan tuh seperti itu, udah jalanin dulu. Ambil nilai. Tapi kalau udah dapet tuh why-nya, kenapa harus begini? Itu anak kuat insya Allah. Ya. Coba ada yang konsul juga ke saya, seorang anak udah hampir semester 10 nggak selesai-selesai. Dan terakhir trauma ya sama kuliah. Jadi kalau diajak ngomong kuliah udah nggak mau. Udah trauma banget. Karena ada satu nilai yang jatuh dan dia merasa itu bukan kesalahan dia. Karena kesalahan dosennya. Sampai kayak gitu. Ya. Tapi konsultasinya ke saya. Pak Ustadz, kayaknya anak saya butuh penguatan agamanya deh. Kenapa? Ini karena kuliahnya gini-gini gitu. Pak Ustadz punya kenal psikolog, saya punya kenal psikolog, saya kasih deh. Ya, tapi saya mau tahu Kak masalahnya apa? Gini diceritain, bilang, oh jadi pelajaran buat saya tuh. Oh ini nih. Biasanya anaknya nggak ada masalah. Oh berarti bonding kepada orang tuanya agak kurang ikatannya, sehingga anak menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Mandiri bagus, tapi terlalu mandiri nanti nggak punya ikatan sama sekali dengan kita. Naudzubillah. Saya pernah cerita ya,
Jadi bahagialah kalau punya istri mandiri. Tapi suatu saat khawatir dia nggak butuh kita. Naudzubillah. Iya. Dan ibu-ibu yang merasa mandiri, ya jangan merasa bahwa kita akan bisa melakukannya ini sendiri. Enggak. Tetap jalin kemesraan tuh dengan suami. Iya. Jadi bermanja-manja itu bagian dari menjaga bonding itu. Siti Aisyah itu bisa berlomba lari. Udah tahu lah yang menang ya Rasulullah. Ini kayak gitu kan. Udah lari-lari. Udahlah pasti kamu yang menang. Bukan itunya. Tapi quality time-nya itu yang harus selalu terjaga. Kayak gitu. Ya. Makanya terhadap anak-anak saya yang jauh, ya saya tuh WhatsApp tuh anak saya yang udah berkeluarga. Assalamualaikum Kak. Gimana kabarnya? Cuman gitu doang. Ya, agar apa? Merasa Abi mentang-mentang udah punya ini, nggak ada komunikasi. Oh, kita sama jamaah aja bisa. Masa sama anak? Padahal jamaah itu ya bisa jadi bukan saudara kita. Ya, saya semalam yang nggak ngaji saya WhatsApp tuh tadi. Kemarin nggak ngaji, kenapa nggak ada informasi? Tolong dijaga adab halakohnya. Salah satunya izin kalau nggak hadir, saya gitu. Ya. Nah ini ya, jadi di ayat ini kita dapatkan, ini penguatan bukan buat pribadi, bukan cuma kita dengan orang lain, tapi ketika ada kalimat udkhulul jannata antum wa azwajukum, ya Allah, PR ya Allah, pengen saya itu bersama keluarga bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang umroh sama keluarga itu bahagia banget gitu kan? Ya, apalagi masuk surga bersama keluarga. Ya, sayangi, syukuri yang udah Allah titipkan, amanahkan kepada kita semua. Ya, semoga ini menjadi kebaikan kita dunia dan akhirat. Kuncinya jangan jauh dari Al-Quran, menjadi orang-orang yang beriman, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Kemudian kita berserah diri terhadap perintah dan larangan yang Allah berikan. Ada yang ini didiskusikan? Saya harus ke Bojonggede, Citayam deh, Jembatan Serong. Silakan Bu Haji. Baik ya. Kalau dalam ilmu perkuliahan intervensi namanya. Ya. Jangan, kalau bagi saya itu nggak pas. Karena saya pendidik ya, saya guru. Karena pada realitasnya anak kita akan menghadapi kehidupan yang nantinya lebih dahsyat dari itu. Ya, makanya diantaranya itu, kalau orang main layangan tuh jangan dilepas, tapi jangan juga jangan dipegang terus, tapi jangan diulur terus kayak gitu kan. Adanya waktunya ditarik, ada waktunya diulur gitu kan. Kalau pada kondisi memang ya betul-betul tidak bisa tertangani, ya silahkan. Tapi berikan kesempatan anak-anak kita juga untuk lebih dewasa nantinya seperti itu. Apalagi di kuliah itu memang tidak ada intervensi orang tua, kecuali TK itu dominan, SD mulai berkurang, SMP hampir kurang banget, apalagi SMA ya. Hampir jarang melibatkan orang tua ya. Nah, di kuliah memang udah free. Ya, seperti itu. Harapannya apa? Maka kita didik anak-anak kita tuh menjadi mandiri mulai dari sejak kecil. Ya. Ketika anak akil dia pikirnya udah bagus. Balik dari segi tubuhnya. Harusnya udah mindsetnya udah itu bagus gitu. Kalau doakan bagus silahkan. Tapi kalau personal, saya ibunya ini. Saya punya jabatan di sini. Saya doakan nih, bukan cuma sekedar doa, hati-hati kayak gitu ya. Dan juga jangan sampai anak kita juga jadi hidup di bawah ketiak orang tuanya. Ini juga jangan ya. Kita harus berani memberikan kesempatan mereka juga untuk menyelesaikan. Kecuali tadi ada kezaliman atau apa, boleh silahkan ya. Walaupun tadi mahasiswa yang tadi itu akhirnya orang tuanya intervensi. Kenapa? Karena ada dosennya itu yang kurang pas ya bersikap kepada ininya, karena bapak dan ibunya sama-sama dosen. Jadi dia tahu, nah ini udah di luar nurul. Udah nggak bisa nih, harus diintervensi. Akhirnya walaupun intervensi nanya ya, gimana ya bagusnya buat anak saya, kok anak saya begini gitu.
Ya. Tapi bukan langsung ke dosennya, ke prodinya. Ya, prodi itu ke programnya. Ke kaprodinya, pimpinan di kampusnya, program akhirnya diajak ngobrol, akhirnya bagus tuh, mulai agak selesai. Baik ya, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asisten. Ya, pesur. Iya. 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 Insya Allah, karena sebenarnya itu ada jatahnya. Dari kampus tuh ada. Iya. Dan itu kebijakan dosen juga, itu nggak masalah. Kecuali kita nggak ada masalah apa-apa atau dikasih. Ya kalau bohong masalah. Ya. Iya. Kalau kesempatannya iya, ya. Tapi ini masalahnya emang ada beberapa dosen kayak gitu, membebankan mahasiswa ngerjain tugasnya. Kalau bagi mahasiswa nggak ada masalah, itu bagian dari ajang pembelajaran. Gitu. Kalau bisa, kalau uangnya, kalau menurut saya sih itu syubhat jadinya. Ya. Dia masih meragukan. Kenapa? Karena bisa jadi itu jatahnya. Kecuali dia memang kerja bukan tugasnya. Bukan, ini kan kerja freelance, itu nggak ada ikatan kayak gitu. Kalau ini kan jadi dimanfaatkan. Gitu. Jadi ambil aja uangnya, kerjain aja, nggak ada masalah. Itu bagian dari tugas ya, jadi pengalaman. Nah uangnya itu aja yang menurut saya ya bisa dialihkan, boleh dialihkan ke yang lain aja. Iya. Iya. Kecuali transaksinya secara jelas ya. Artinya misalnya gini, kita ibarat ini pemakai jasa, itu boleh, silakan, nggak ada masalah. Cuma kalau kita udah tahu itu pelarian, ya khawatir ya, itu masuk ke dalam. Iya. Ya, jadi dibuat gitu aja. Kalau ini bagian dari tugas ya udah nggak ada masalah. Ya. Sebenarnya kalau asisten dosen tuh ada yang dapat. Ya. Iya, coba tanya deh teman-temannya. Biasanya gitu. Iya, gitu. Iya. Kecuali ada unsur penipuan dan kita bagian dari tim, itu bahaya ya. Ya, kalau bisa mengatakan tidak, katakan tidak. Ya. Iya kan? Artinya jadi tim sesuatu yang negatif, naudzubillah. Sekarang udah semester berapa? Oh, koas. Koas di mana? Oh, Karyadi. Baik, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.